bahwa UB ini nuansa religiositasnya cukup menonjol. Ya, karena apa? Selain ada Masjid Raden Patah yang kegiatan cukup padat, nah, pusat pengembangan keagamaan melalui UPTPKM ini juga concern di dalam mengembangkan dakwah itu, di mana puasa berfungsi sebagai tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Para tamu jamaah yang hadir itu merasa terhormat karena mendapat pelayanan yang maksimal. Itu Mbak Nesa. Halo teman UB, kembali lagi di Bonsai On Podcast. Bersama saya, Nesya Amelia sebagai host. Dan pada Bonsai On Podcast kali ini, kita akan membahas hal yang spesial dan cukup berbeda dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah di Universitas Brawijaya. Karena seperti kita tahu, Universitas Brawijaya bukan cuma ruang akademik, tapi juga ruang tumbuh, ruang belajar, nilai, dan ruang pembentukan karakter. Untuk itu, karena kita telah masuk ke dalam bulan Ramadan, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman UB yang menunaikan dan selamat menyambut bulan Ramadan 1447 Hijriah. Baik teman UB, tentunya pada perbincangan kita kali ini saya tidak sendiri. Hari ini senang sekali kita dapat berkesempatan untuk bertemu dan berbincang langsung mengenai Ramadan di Universitas Brawijaya bersama Ketua Pusat UPT Pembinaan Keagamaan dan Pengembangan Kepribadian Universitas Brawijaya, Dr. Andes Husnul Fatoni Effendi MAG. Baik, sebelum kita menuju pada perbincangan utama, boleh kita menyapa dulu ya teman UB narasumber inspiratif kita hari ini. Baik, selamat pagi Ustadz. Pagi Mbak Nesa. Pagi. Siap, bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, baik, sehat walafiat, bisa menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah, lancar ya Ustadz untuk puasanya hari ini. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Untuk itu sebagai pengantar ya Ustadz, sebelum kita masuk pada perbincangan utama. Ramadan di Universitas Brawijaya bukan hanya suasana religius sementara, tetapi momentum integritas antara pendidikan akademik dan pembinaan spiritual. Kampus menjadi ruang pembentukan karakter, bukan sekedar tempat transfer ilmu saja. Nah, untuk mendukung hal tersebut, Universitas Brawijaya mengadakan Kultum Ba'da Duhur Spirit di tengah aktivitas. Hal ini adalah salah satu kegiatan rutin ya Ustadz, yang diadakan di Universitas Brawijaya untuk mendukung pembinaan karakter di Universitas Brawijaya. Nah, berkaitan dengan tersebut Ustadz, sebenarnya apa filosofi di balik kegiatan ini diadakan? Baik, terima kasih Mbak Nesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UB yang dirahmati Allah. Menyambung apa yang diharapkan oleh Mbak Nesa tadi, bahwa kegiatan kuliah 7 menit itu istilahnya, itu durasinya ya tidak 7 menit, karena kalau 7 menit kan jadinya untuk pembukaan sama pengantar aja sudah habis kan ya. Ya tentu sampai bergerak sampai 15 menitan gitu ya. Dan pelaksanaan kultum di Masjid Fathahillah di lantai 5 kantor pusat Universitas Brawijaya, gedung rektorat ini akan terselenggara sebanyak 18 sesi. Ya, dan setiap Ramadan kami sejak tahun 2022 bersama Profesor Gugus waktu itu kita menyelenggarakan kultum setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Untuk Jumat kita persilakan untuk menikmati penyajian para khotib di masjid di lingkungan Universitas Brawijaya, terutama di Masjid Raden Patah. Nah, untuk tahun ini kami menyusun sebuah program bahwa semua pimpinan mulai dari Pak Rektor sampai pimpinan dekan, pimpinan fakultas, sama direktur-direktur itu kami libatkan semuanya untuk membangun sebuah narasi bahwa Ramadan itu adalah pendidikan integritas. Pendidikan. Kalau menurut Imam Ghazali, Ramadan itu madrasah rohania, yaitu
sekolah yang siswanya itu rohani. Nah, rohani itu terdiri dari hati, jiwa, kolbu, dan rasa atau emosi. Nah, 4 inilah yang nanti akan disajikan oleh para narasumber pimpinan universitas, mulai dari Pak Rektor, Wakil Rektor, sampai 5 bidang itu. Nanti kemudian ada para dekan yang berkenan untuk kami minta untuk menyajikan materi itu. Nah, kemudian selain materi-materi tentang integritas dan pendidikan rohani tadi, ada pesan yang kepingin kami sampaikan bahwa UB ini nuansa religiositasnya cukup menonjol. Ya, karena apa? Selain ada Masjid Raden Pata yang kegiatan cukup padat, nah, pusat pengembangan keagamaan melalui UPTPKM ini juga concern di dalam mengembangkan dakwah itu, sehingga diharapkan nuansa religiositas itu nampak. Dan PPK, Pusat Pengembangan Keagamaan, pada bulan-bulan tertentu yang terkait dengan perayaan agama lain juga kami wadahi. Jadi kami juga menaungi kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Nasrani, dari Hindu, dari Buddha, dan sebagainya. Sesuai dengan momentum masing-masing. Gitu. Sementara itu dulu Mbak Nesa yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi memang menarik sekali ya Ustadz untuk kegiatan Kultum ini melibatkan mulai dari jajaran rektor, pimpinan sampai dengan dekan di Universitas Brawijaya. Nah, materinya pun sangat beragam ya Ustadz, tidak hanya mencakup integritas dan pendidikan rohani, tapi juga sekaligus untuk meningkatkan nuansa religius di Universitas Brawijaya. Jadi menarik ya teman UB, bukan soal durasi dari Kultum tersebut, tapi mengenai konsistensi dan momentum dari Kultum tersebut ya Ustaz. Benar. Baik, jadi teman UB dapat kita simpulkan Kultum Ba'da Duhur menjadi ruang refleksi yang bermakna untuk seluruh sivitas akademika di Universitas Brawijaya yang berfungsi sebagai pengingat agar aktivitas akademik tetap berlandaskan pada nilai spiritual dan etika tentunya ya Ustaz. Betul. Baik, melanjuti tentang hal tersebut. Kali ini kita akan membahas mengenai mahasiswa dan tantangan di bulan Ramadan, Ustadz. Biasanya mahasiswa ini memiliki tantangan harus menyeimbangkan antara kuliah atau akademik dengan ibadah di bulan Ramadan. Berkenaan dengan hal tersebut, mungkin dari Ustadz, apakah ada tips-tips yang bisa diterapkan oleh teman UB untuk menjalani ibadah puasa ini agar tetap seimbang untuk aspek kehidupannya, Ustadz? Baik, terima kasih Mbak Nesa. Ini pertanyaan bagus dan empirik sekali gitu ya. Jadi sesungguhnya puasa itu tidak mengganggu sama sekali segala aktivitas keseharian kita. Yang kerja di kantor ya tetap jalan, yang kerja di pom bensin juga tetap jalan, yang kuliah juga tetap jalan karena dosennya juga puasa kan gitu ya. Jadi tidak ada alasan bagi seorang mahasiswa merasa terganggu dengan hadirnya bulan suci Ramadan gitu ya. Karena apa? Karena kalau menahan lapar dan haus sesungguhnya satu hal yang biasa, dan kalau beraktivitas kemudian tidak memikirkan makan dan minum, saya kira pikiran lebih jernih karena tidak disibukkan dengan makan dan minum ya. Sehingga waktu kuliah itu justru lebih smart ya, karena tidak menghayal-hayal tentang lezatnya makanan, lezatnya minuman gitu ya. Sehingga waktu kuliah insya Allah nggak ada masalah gitu ya. Nah, saya mohon izin ya menyampaikan kalimat yang pernah disampaikan oleh Siddhartha Gautama. Beliau ketika membekali murid-muridnya untuk semedi, untuk bertapa itu, beliau cuma menyampaikan 2 hal. 1, wahai anakku, selama pikiranmu tidak mengangan-angankan makan, kamu tidak akan lapar. Yang kedua, wahai anakku, selama pikiranmu tidak mengangan-angankan minum, kamu tidak akan haus. Dan kuat selama 40 hari 40 malam. Dan tidak mati Mbak Nesa. Hidup gitu loh. Walaupun tidak makan sekali. Tapi karena memang
pikirannya nggak mengangan-angankan makan. Orang itu walaupun kenyang, tapi kalau pikirannya masih angan-angan makan, ini lezat, ya kepingin makan, apalagi lapar kan itu. Tapi walaupun lapar, walaupun kenyang, kalau pikirannya off dari mikirkan makan, insya Allah nggak lapar. Kita kan sering, saking asiknya kerja sampai lupa makan kan. Waktu anak-anak kita bermain sampai lupa makan, ya kan. Nah karena lupa makan nggak merasa lapar kan gitu. Nah itu tip yang paling bagus, bahwa selama kita ini puasa, pikiran nggak sibuk mikirkan makan minum, maka potensi berpikir kita lebih digunakan untuk yang lebih produktif, lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih visioner gitu ya. Sehingga dalam durasi mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, produktivitas yang dihasilkan oleh kecerdasan kita itu harusnya semakin meningkat. Semakin meningkat gitu ya. Ya, karena itu jangan sampai ada kesan bahwa puasa itu menghambat segala aktivitas, tidak. Jangan sampai ada kesan itu, karena Allah dalam memberikan perintah itu tidak mungkin membebani hambanya. Dan perintah puasa ini kan disebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa ini selain diwajibkan kepada kita, juga telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Jadi umat terdahulu juga sudah terbiasa berpuasa. Karena itu kita tinggal modifikasi dengan perkembangan seperti sekarang ini, maka kita harus mensiasati. Aturlah waktu dengan baik. Ya. Selama malam itu digunakan tidur secukupnya, kemudian siang itu digunakan untuk aktivitas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, insya Allah nggak ada masalah. Tapi menjadi persoalan kalau malam dihabiskan untuk melekan gitu ya, maka habis subuh terus ngantuk, sehingga ketika ketemu dosen ngontak-ngantuk aja gitu kan. Nah jadi karena itu atur bikin time schedule ya, bikin time schedule, pola belajar, pola aktivitas yang lain sehingga bisa seimbang. Karena terus terang saja puasa ini tidak akan menghambat segala aktivitas. Semua bisa berjalan bersama-sama. Gitu Mbak Nesa. Baik, luar biasa sekali ya teman UB. Jadi ini juga menjadi pengingat nih untuk kita semua bahwa Ramadan itu sebenarnya adalah latihan kepemimpinan personal ya, Ustadz. Ya. Betul sekali, kepemimpinan untuk diri sendiri. Bahwa Ramadan ini justru bukan penghambat, tapi justru adalah ruang untuk lebih produktif ya Ustadz. Di mana kita dapat belajar untuk lebih disiplin, memanajemen waktu dengan baik, dan pengendalian diri secara baik. Jadi puasa ini bukan hanya ibadah personal saja, tapi juga latihan kepemimpinan dan pembentukan karakter untuk diri sendiri tentunya, Ustaz. Betul. Baik, teman UB, jika ini tadi kita membahas Ramadan di lingkup akademik, maka selanjutnya kita akan beralih pada Ramadan sebagai ruang transformasi sosial. Baik Ustadz, berkenaan dengan hal tersebut, selain kegiatan ibadah atau kegiatan spiritual, apakah Ramadan di Universitas Brawijaya ini juga menyentuh aspek sosial, Ustadz? Baik, terima kasih Mbak Nesa. Jadi kegiatan di bulan suci Ramadan di Universitas Brawijaya itu juga menyelenggarakan doa bersama dan santunan anak-anak yatim. Jadi tahun-tahun yang lalu UB selalu mengundang, terakhir 2 tahun terakhir itu 100 panti asuhan ya, sewilayah Malang Raya, dan setiap panti asuhan itu dihadirkan 5 anak panti sebagai perwakilan, dan masing-masing mendapat santunan dari Universitas Brawijaya. Murni ini sedekahnya Universitas Brawijaya ya. Dan alhamdulillah tahun ini insya Allah akan diselenggarakan pula di bulan Maret pada pekan pertama. Ini masih mencari waktu yang tepat sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah harapan kami begini, dalam membangun ibadah sosial kemanusiaan ini, kita mendapat timbal balik yang luar biasa. Kita melaksanakan kewajiban untuk menyantuni fakir miskin dan anak yatim, duafa. Itu sudah kewajiban kita terhadap Allah. Dan kewajiban kita menolong sesama. Namun
ada nilai plusnya, yaitu apa? Doa mereka. Mereka itu punya keyword gitu ya. Punya kata kunci bahwa doa anak-anak yatim itu dikabulkan Allah. Nah, seluruh doa yang akan dipanjatkan oleh anak-anak yatim ini untuk keberkahan dan kemajuan Universitas Brawijaya, termasuk di dalamnya para mahasiswa. Ya, sehingga nanti doanya itu salah satunya ya Allah, ya di antara sekian banyak yang memperhatikan kami, ya, ternyata Universitas Brawijaya bersama para mahasiswanya sangat memperhatikan kami, gitu ya. Sehingga terus muncul doa-doa yang luar biasa dari anak-anak yatim. Yang berdoa nanti anak-anak yatim. Ya. Jadi bukan kami dari para dosen, para tenaga dari UB, tapi kami minta di antara anak yatim yang sudah dewasa gitu ya, dan mampu berkomunikasi dengan baik, kita siapkan tag yang luar biasa untuk mendoakan kita. Nah, diaminkan oleh mereka yang hadir semuanya, insya Allah dengan itu nilai sosialnya cukup tinggi. Ya. Karena itu dimensi puasa di bulan Ramadan itu selain dimensi ritual, dimensi spiritual, dimensi moral, dimensi sosial. Sehingga 4 dimensi ini harus betul-betul kita wujudkan. Gitu ya, dalam kehidupan selama kita berada di bulan suci Ramadan. Gitu ya. Baik, menyentuh sekali, hati sekali ya Ustadz. Jadi memang Ramadan di UB ini menyentuh banyak aspek nih teman UB. Salah satunya juga menyentuh aspek sosial. Di mana di Universitas Brawijaya juga mengadakan doa bersama dan santunan bersama anak yatim piatu ya Ustadz. Jadi memang Ramadan di kampus UB bukan hanya soal menjadi pribadi yang lebih baik, tapi juga menjadi warga kampus yang lebih peduli. Betul ya Ustadz? Ramadan di Universitas Brawijaya mendorong transformasi sosial dari ibadah personal menuju kepedulian bersama dan spiritnya hal ini menunjukkan kebermanfaatan untuk integritas di kampus Universitas Brawijaya ya Ustadz. Benar sekali. Luar biasa sekali. Nah, berkaitan dengan hal tersebut Ustadz, selain tadi disebutkan terdapat kegiatan kultum, kemudian juga kegiatan sosial, apakah di ke depan akan ada kegiatan lainnya yang akan diadakan pada bulan Ramadan ini agar teman UB bisa mencatat dan mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan rangkaian Ramadan di Universitas Brawijaya? Program yang disusun oleh Pusat Pengembangan Keagamaan UB itu membuka ruang konsultasi. Jadi konsultasi di lantai 5 di kantor PPA itu terbuka untuk segala persoalan yang dihadapi khususnya bagi mahasiswa. Nah, jadi jam-jam sesudah istirahat itu kita buka jam konsultasi bagi mahasiswa, bagi tendik, bagi dosen, baik menghadapi masalah rumah tangga, masalah pendidikan, masalah ekonomi sekalipun bisa kita berikan pembimbingan, pengarahan, dan pendampingan. Ya. Nah, nanti sesudah Ramadan kita akan menyelenggarakan sholat Idul Fitri di lapangan depan rektorat. Ya. Dan insya Allah nanti yang akan jadi khotib itu mantan dekan dari MIPA, ya, Bapak Dr. Retno Bagus akan jadi khotib nanti. Dan imamnya juga imam yang profesional, tahfidz Quran, insya Allah akan memberikan pelayanan yang maksimal kepada para jamaah yang hadir. Dan tidak lupa kami akan mengerahkan beberapa tim untuk menerima tamu dengan kostum yang betul-betul meyakinkan bahwa para tamu yang datang nanti itu disambut oleh penerima tamu yang cukup meyakinkan gitu ya, sehingga saya harapkan para tamu jamaah yang hadir itu merasa terhormat karena mendapat pelayanan yang maksimal. Itu Mbak Nesa. Baik, luar biasa sekali teman UB. Jadi boleh dicatat dan dimanfaatkan kesempatan ini ya, karena Universitas Brawijaya juga mengadakan konsultasi bagi mahasiswa maupun sivitas akademika. Dan setelah itu, setelah pasca Ramadan akan diadakan sholat Idul Fitri bersama di lapangan Rektorat Universitas Brawijaya. Ya. Betul ya Ustadz? Betul. Luar biasa. Dan mungkin sebelum menutup perbincangan inspiratif hari ini Ustadz,
apa harapan Ustadz untuk Ramadan di Brawijaya 1447 Hijriah? Iya. Harapan saya, karena di lingkungan perguruan tinggi ini gudangnya para intelektual, ya, maka puasa itu harus dimaknai, bukan sekedar ibadah ritual, tapi bagaimana ritual ini melahirkan spirit dalam mewujudkan nilai-nilai puasa dalam kehidupan sosial. Sehingga tidak terjadi kesenjangan antara ritual dengan spiritual. Ya. Nah, sekarang ini PR kita adalah membangun bagaimana nyambung antara ritual yang normatif itu, ya, itu harus menjadi spirit yang empirik faktual. Sehingga orang yang berpuasa itu betul-betul menampakkan perilaku yang terdidik lewat pendidikan puasa. Misalnya menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi, puasa itu tazkiyatun nafas. Puasa itu penyucian jiwa. Nah, jiwa yang suci itu mesti melahirkan perilaku suci, lisannya juga suci, pikirannya suci, penglihatannya suci, pendengarannya suci, dan satu lagi yang dimasukkan ke dalam perutnya juga harus suci. Ya. Itulah spirit yang bisa diwujudkan setelah orang berritual melaksanakan ibadah puasa, di mana puasa berfungsi sebagai tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Saya kira itu harapan kami, jangan berhenti pada ritual-ritual yang formalistik dan ya sangat-sangat sangat normatif gitu ya. Tetapi wujudkan nilai-nilai ritual itu dalam bentuk spirit kehidupan. Ya. Makasih. Baik, luar biasa sekali Ustadz. Jadi memang Ramadan ini harapannya dapat menjadi sarana penyucian jiwa ya Ustadz. Iya. Dari spirit menjadi ritual dan menjadi spiritual. Iya. Tentunya dari Ramadan ini tidak hanya berhenti sebagai aktivitas rutin saja, tapi harapannya juga membentuk kepribadian untuk yang selanjutnya. Benar sekali ya Ustadz. Baik teman UB, tidak terasa perbincangan kita mengenai Ramadan Brawijaya ini telah berakhir. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Husnul yang telah memberikan kita semua wawasan dan juga memberikan informasi mengenai kegiatan di Ramadan Brawijaya 1447 Hijriah yang sangat informatif dan inspiratif tentunya Ustadz. Untuk itu, tentunya kami berharap Ramadan di Universitas Brawijaya ini tidak hanya berhenti sebagai rutinitas tahunan, tetapi semoga ia meninggalkan jejak karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepedulian ya Ustadz. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada teman UB yang telah menyimak Bonsai on Podcast kali ini, dan sampai jumpa di Bonsai on Podcast yang berikutnya.